Hey love, you got your heart on. Menjaga konsistensi dalam karir bermusiknya yang sudah 20 tahun lebih sebagai performer sekaligus seorang diva, penyanyi cantik Sri Rosa Roslaina Handiani atau yang akrab disapa Rosa kini kembali memberikan gebrakan sekaligus membagikan rahasia di balik penampilan luar biasanya di atas panggung, yakni dengan wewangian. Tak ingin menyia-nyiakan peluang, Rosa yang mengandalkan harum parfum saat manggung kini memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu langkah bagi dirinya untuk menekuni dunia bisnis. Sekaligus tambahan bagi dirinya yang akhir-akhir ini jarang tampil di atas panggung. Lantas, benarkah langkah Rosa terjun mendalami dunia bisnis adalah ancang-ancang baginya setelah vakum dari panggung hiburan? Aku dari dulu sih kan, aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi. Dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Kebetulan aku punya manajemen kan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat buat banyak orang. Belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja dulu. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan katanya ditungguin aja. Oh, jadi nggak usah dikejar katanya ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Terlepas dari karir divanya, Rosa juga tidak bisa mengesampingkan tugasnya sebagai seorang ibu untuk putranya Rizky yang sudah tumbuh dewasa. Namun, di balik itu, sesekali Rosa juga sempat memanfaatkan keahlian Rizky untuk mendesain serta melibatkan sang anak dalam proyek bisnis yang mulai digelutinya. Lantas, seperti apa peran Rizky dalam hari-hari Rosa saat ini? Benarkah Rizky kini lebih banyak memprotek Rosa dari kesibukan berkarirnya? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau aku aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dialah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Bareng terlibat ya. Better, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dana dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa-apa usaha gitu. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu. Dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Aku senang di 2022-2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi gitu. Alhamdulillah, wasyukurillah kita dikasih kesehatan, yang paling pasti kesehatan dan bisa survive gitu. Dan ini buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022-2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya, Another Journey The Beginning, yaitu konser tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin
last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jem. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik. Hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutama ya. Tapi aku positive thinking aja dan berusaha yang lebih baik lagi.